Makasih banyak Pak Dubes. Ini presentasinya saya rasa kalau audien yang sering ikut webinar ini kaget ini. Karena baru kita bicara begini, kaget. Izinkan saya untuk memberikan, boleh bilang alasan lah ya, kenapa kami di Karim mengambil topiknya begini gitu. Bukan topik ya, mengambil sudut pandangnya begini gitu. Izinkan kami ngomong orang lapangan. Karim itu semua orang lapangan. Bukan berarti kita tidak mendengarkan apa yang ada di, kami sebut data-data dewa ya, data-data dari pemerintah, apa standar pure, apa namanya segala macam, apa EY, kita dengerin semua. Karena di Udah, lapangan kalau baca data juga nggak mungkin. Nah, udah, oke. Satu hal yang kita selalu ingat di lapangan itu adalah your time is very limited. Karena printer kan, gimana kita di situ kalau time limited, sementara di hadapan kita itu can be your foe, can be your friend, di pembeli itu. Apalagi kalau dia komplain itu udah can be your foe gitu kan, udah musuh kita gitu kan. Nah, itu susah. Pengalaman saya pertama jadi sales export itu masih probation, dilalah ada komplain nih cerita. Kenapa? Makanya waktu kita ngobrol sama Pak Dubes, kita angkat ini gitu ya. Kebetulan saya handle Pakistan waktu itu. Jadi nggak sengaja salah rekrut, salah posisi waktu itu. Saya jadi sales manager pegang Pakistan, dilalah meledaklah komplain besar. Sebagai orang probation, tahu-tahu wilayah itu wilayah saya, mau tahu mau saya harus selesaikan komplain itu. Yang setelah saya selesaikan, baru saya tahu itulah the biggest complaint on our industry. Gitu. Dan alhamdulillah saya berhasil menyelesaikan itu dengan sangat manis. Gitu ya. Orang bertanya, what did you do? Saya bilang nggak ada, saya orang apa namanya anak baru probation, apa yang saya lakukan? Saya biasa-biasa aja. Nah, tapi sebenarnya yang disebut biasa-biasa itu adalah saya terdampar di Pakistan itu di kota Jhelum. Anda silakan para audien nanti cek Jhelum. Jhelum itu sebuah sungai, namanya Jhelum River. Jhelum River itu panjangnya lebarnya sekitar 200 meter. Nah, apa yang saya ingat tentang Jhelum River? Jhelum River adalah titik di mana Alexander the Great pulang kampung ke Yunani. Jadi Alexander kalau baca sejarah dunia, Alexander the Great itu impiannya menguasai India. Dan dia tidak pernah sampai ke Delhi. Dia balik di suatu wilayah di India. Dan titiknya itu adalah Jhelum River. Dia tidak bisa menyeberangi sungai Jhelum. Tentu, ya waktu itu Pakistan bagian itulah bagian India. Dan saya langsung berpikir, cepat. Orang-orang ini adalah orang yang merasa orang paling hebat di dunia. Because I am the one who yang menendang Alexander the Great pulang kampung. So don't mess with him. Jadi ini orang yang paling proud sedunia. Saya pikir begitu. Jadi akhirnya saya bilang, we have a complaint, tapi kita harus menaruh mereka paling depan, paling atas. Karena ini orang yang, jangan Anda melihat nih kotanya kecil segala macam, kemudian kita datang dari Jakarta. Tidak. Ini adalah kota yang paling proud. Kemudian saya dalamin culture itu dalam 1 minggu. Ternyata memang semua sanak saudara di kampung itu, mereka punya sanak saudara di London, mereka punya sanak saudara di Toronto, di New York. So it's big. Actually dia merasa dia adalah penguasa dunia. Nah, kemudian bagaimana mencuri hati beliau? The first thing I did, saya call kantor, Pak, saya mau pulang. Dar, bukannya belum selesai tugas tuh? Belum, gue pulang, gue balik lagi. And you know what I do, what I did? Saya pulang, saya beli teh sari wangi banyak-banyak. Karena saya tahu orang itu tiap hari minum teh. Jadi saya bagikanlah teh itu ke setiap sudut kantor. Dan akhirnya suasananya mencair. Karena saya tahu mereka beli teh, dan mereka tahu kalau teh di Indonesia itu something good. Jadi ketika mereka bilang, ini teh, siapa yang bawa itu? Akhirnya cuma, halo, orangnya nyampe. Dan tidak ada yang menjebak saya, mengatakan saya mau nyogok segala macam. Siapa yang mau nyogok orang pakai teh sari wangi harga 20.000? Tapi suasananya cair. Nah itu ketika Pak Dubes bercerita pada saya, Dar, ini di Meksiko tuh kita tuh banyak banget persamaan kebudayaan, terutama dalam fashion. Dan ketika webinar pertama di Karim kita bicara tentang Korea, dan apa yang kita sarankan adalah if you want to go to Korea, Afrika waktu itu salah satu yang kita bahas, kalau Anda bawa batik, jangan bawa batik seperti potongan hem di Jawa. Anda bawa desain batik, tapi potongannya mungkin potongan gaya mereka pakai di Nigeria. Bahannya mungkin batik,
batik itu sama dengan Accra di Nigeria. Kalau Anda potong sebagai hem, mereka nggak akan pakai karena badan ukuran tubuhnya beda-beda. Nah, dari Pak Dubes bilang kalau Meksiko mungkin agak beda, rasanya tidak terlalu banyak adjust. Nah, itu key point kita karena persamaan budayanya lebih close. Nah, itu alasan kami menampilkan pengembangan ekspor. Ayo, you kenal dulu culture-nya, you kenal dulu people-nya, sehingga begitu you traveling ke situ, people love to accept you. Saya balik ke Bung Semi nih. Bung Semi, saya izin agak lancang, saya bicara tentang fashion segala macam, saya pakai baju aja salah-salah terus. Pakai baju, milih baju tuh kalau nggak diizinin istri, gue salah terus, bro. Jadi disuruh memimpin ini sama Pak Dubes, bingung gue sebenarnya. Pakai baju, gue nggak tahu yang ikat tuh yang mana gitu. Jadi kalau nggak Bung Semi nggak bicara, saya salah. Silakan Bung Semi, yang disebut Pak Dubes tadi, apa yang Bung Semi lihat persamaan budaya kita? Kalau tadi Pak Dubes keluar dengan apa namanya, bukan teori lagi ya, jadi pengamatan beliau kalau ternyata kalau Cina itu punya Silk Road, rasanya Indonesia sampai ke Meksiko itu dan di baratnya Portugis, we have di tenun ikat road lah gitu ya, apa istilah Inggrisnya I don't know. Dan kemarin kita telepon dengan Bung Semi, kata beliau paling dekat, beliau koreksi saya bicara ulos dekat dengan Meksiko, beliau bilang enggak, bukan ulos, jauh itu yang lebih dekat tuh yang baju-baju yang di NTT. Bung Semi silakan bicara karena saya bedanya ulus dan NTT pun jangan tanya ke saya, gue nggak tahu ngerti. Oke. Sebentar, Bung Semi. Oke. Ya, selamat malam. Malam. Bang Isnandar, Pak Yusra, Bu Yani, Pak Antonius ya. Ya, selamat malam semuanya. Juga selamat malam teman-teman yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya bahwa saya dapat kesempatan untuk bisa sharing ya. Dan kalau sharing ini sendiri menurut saya atau harapan saya bisa ada gunanya. Karena kalau bicara ekspor, sebetulnya saya bukan atau belum menjadi pemain ekspor. Tapi begitu kemarin disampaikan waktu saya diajak untuk bicara bagaimana mengenai kultur dari Meksiko ya. Meksiko dengan Indonesia nih apakah ada persamaannya? Menurut saya ini hal yang menarik karena memang kalau melihat tadi tayangan-tayangan yang dibuat dan saya tuh di waktu-waktu yang lalu banyak sekali melihat produk-produk dari Meksiko maupun El Salvador maupun Guatemala itu di WIC ya, Women's International Club. Ya, Women's International Club itu kalau setahun sekali mereka mengadakan pameran itu umumnya dari setiap negara termasuk beberapa negara tadi itu mereka memamerkan kain-kain produk mereka. Juga tas, basket, anyaman, sulaman, embroidery, dan ini memang bisa dibilang 11-12 dengan apa yang ada di kita. Ya, jadi dan mungkin di kitanya ini lebih ke yang arah timur. Ya, jadi Indonesia Timur ini yang lebih punya pendekatan dengan produk-produk dari Meksiko ya, yang punya pendekatan tersebut. Dan kenapa pendekatan itu menurut saya terjadi atau ada? Karena memang lifestyle-nya sama. Warmness-nya sama antara masyarakat timur itu dengan masyarakat di Meksiko, El Salvador, Guatemala. Itu sama sekali. Kemudian kalau kita melihat dari keseniannya juga sangat outgoing lifestyle. Ya, berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia Tengah atau di daerah Jawa ya. Itu menurut saya rada berbeda. Karena di Meksiko itu lebih outgoing lifestyle, lebih colorful, lebih warm orang-orangnya. Kemudian gaya tariannya itu lebih ke tarian-tarian pergaulan. Musik-musiknya lebih ke pergaulan. Jadi bukan seperti tarian Jawa ya, yang mana semua gerakannya in detail, dia sama dan lain-lain. Orang timur tuh nggak seperti itu. Jadi mau dia nggak sama, nggak seragam,
tapi mood-nya dapat, ya feels-nya dapat. Dan itu menurut saya kesamaan-kesamaan yang ada. Dan saya juga sebetulnya agak surprise bahwa kita ini sampai saat ini belum terlalu kuat mempunyai hubungan dagang dengan Meksiko ya, terutama dari produk etnik dan produk UKM. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Bang Isnandar kemarin, sebetulnya kalau kita bawa barang-barang produk dari NTT, dari Sulawesi, dari Tanimbar, itu menurut saya sangat masuk dengan apa yang ada di dengan apa yang ada di permintaan market di sana. Dan menurut saya yang menjadi menarik adalah kita tadi kan Bang Isnandar bicara ya bahwa kalau kita mau masuk suatu daerah kita harus melakukan penyesuaian terhadap apa yang permintaan daerah tersebut atau negara tersebut. Dengan kita betul kata Pak Yusra bahwa kita bisa langsung bawa karena karakter dari apa yang kita miliki di daerah NTT, Sulawesi dan Tanimbar itu sama. Dan yang bagusnya adalah walaupun sama, dia berbeda. Karena kita tidak mungkin kalau saya sudah punya atau sudah memiliki motif A, anyaman A, kemudian datang barang dari Indonesia ke sana, yang juga motif A dan anyaman A. Saya pasti pinginnya yang B atau C. Tapi tetap masih dalam mood yang sama. Nah ini yang menurut saya barang-barang dari NTT, tenunan-tenunan, anyaman, ya juga dari Sulawesi Tengah dan juga Tanimbar, ini pasti masuk. Pasti bisa langsung sesuai seleranya. Ya, itu yang menurut saya. Karena di sini juga yang menurut saya yang menjadi menarik, karakter kita sama, produk akhirnya beda, tapi seleranya sama. Seleranya sama. Jadi betul kata Pak Yusra, the market is there. Ya. Nah, tapi kenapa sampai sekarang kalau kita bicara dengan teman-teman yang biasa ikut pameran di Eropa, pameran di mana, di Jepang, praktis kayaknya nggak ada yang mengkoordinir untuk pameran di Meksiko. Ya, saya juga nggak ngerti kalau ini ya, ini mungkin ini lahannya Pak Isnandar ya. Kenapa kok belum terjadi hal itu gitu? Ya, kenapa belum terjadi? Karena saya juga yakin waktu beberapa kali kita lihat ya pameran di WIC Women's International Club, itu barang-barang dari daerah El Salvador, Guatemala, Meksiko segala ini lakunya cepat sekali. Ya, lakunya cepat sekali. Karena colorful-nya mereka, karena motif-motif geometriknya yang ada gitu. Jadi sebetulnya mood-nya sudah sama, feels-nya sudah sama, seleranya sudah sama, malah kita memberikan wawasan atau kekayaan yang berbeda kalau kita berangkat ke sana. Ya, itu udah pasti. Juga embroidery. Embroidery itu yang kita lihat di sana juga sangat kuat. Kita di sini juga kuat dan mungkin kalau yang di Sumatera itu embroidery-nya sangat similar dengan apa yang ada di Meksiko. Ya, jadi kalau ke arah barat mungkin yang kena itu adalah embroidery-nya. Gitu kali Bang Is untuk saat ini. Ya. Terima kasih. Jadi nanti kita diskusi ya, karena teman-teman baru kebangun ini, the way Karim Seminar agak berbeda gitu ya. Bukannya kami tidak ada slide neraca dagang, waduh bos ya udah disiapkan gitu ya. Jadi kami berpikir neraca dagang bapak-bapak, ibu-ibu, 1 hour before you flying you still can read and the same data dengan Anda baca hari ini. Itu dulu ya ngomong gitu ya. Data yang Anda baca ini neraca dagang, besok Anda mau terbang, bulan depan Anda berubah, datanya akan berubah. Sama. Ya enggak, Bro? Pak Bung Semi, betul enggak? Jadi yang kami mau kasarnya tunjukkan, bekalin gitu ya. Ayo bekalinlah budayanya dulu sehingga begitu Anda datang mereka bilang, "You're my friend." Nah, gitu loh maksud saya.
Jadi mungkin ya Tapi kasarnya. berarti pertanyaan saya tadi perlu dijawab juga ya. Kenapa sampai sekarang kita belum saling bertukar pameran atau bertukar dagang? Nah, itu gue belum bisa jawab juga nih, Bu Femi. Karena terus terang ini waktu membawa ini bukannya tidak beban bagi saya, karena saya selalu mengatakan I will talk the things I did, yang pernah saya kunjungin. Tapi aku nggak pernah ke Meksiko terus terang. Jadi saya bukan wilayah pegang Amerika Latin. Cuma saya rasa sayang sekali saya lewatkan apa yang Pak Dubes brief ke saya gitu, Bung Semi ya. Jadi teman-teman, saya jujur, saya wilayah Amerika Latin bukan wilayah saya. Waktu saya pertama jadi sales ekspor yang gila-gila terbang itu, kebetulan saya pegangnya Afrika, jadi saya master in Afrika boleh dibilang. Kemudian pegang Uzbekistan, pegang Moskow. Ada adik teman saya, kebetulan usianya 2 tahun di bawah saya, tapi namanya Hendrik, beliau langsung pegang Amerika Latin. So actually di dalam tim kami yang pantas memoderatin ini namanya Hendrik. Beliau udah bersedia. Nilala Hendrik is my best friend. Papanya meninggal bulan lalu. 1 hari, 2 hari setelah saya telepon beliau, dan beliau bilang, dan Andar, kalau buat lu gue jadi ikut gitu. Dan papanya meninggal, dan secara culture beliau masih berduka, jadi nggak mungkin saya bawa. Gitu. Jadi saya janji, if Hendrik available, I think we will put this thing in YouTube, dan mungkin Hendrik akan saya tambah gitu ya.